Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari dari kelas manajemen pagi 1. Di sini saya akan membahas materi mengenai tentang aspek hukum kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Baiklah, langsung saja saya masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian keselamatan kerja. Pengertian keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, pengertian kesehatan kerja. Spesialisasi dalam bidang ilmu kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik atau mental maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit umum. Maksud dan tujuan K3. Maksud K3 adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi guna mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan atau untuk melindungi tenaga kerja dari kejadian atau keadaan yang dapat merugikan keselamatan dan kesehatannya dalam melakukan pekerjaannya dengan berusaha mengurangi atau menekan sekecil-kecilnya hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan akibat kerja di tempat kerja. Di sini ada tujuan K3 atau keselamatan kerja. Yang pertama yaitu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitasnya. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Dan yang ketiga yaitu menjaga supaya sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna. Selanjutnya, tujuan K3 atau kesehatan kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik maupun mentalnya dan aspek sosialnya. Yang kedua yaitu menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaannya atau aspek ergonominya. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu dasar hukum K3. Yang pertama yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang keempat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kelima yaitu Undang-Undang UAP Tahun 1930 tentang mesin uap. Yang selanjutnya Undang-Undang Petasan tahun 1932 tentang pembuatan, import, menyalakan serta perdagangannya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1993 tentang jam sostek. Selanjutnya Kepmen 02/1997 tentang pembentukan panitia pembina K3. Yang selanjutnya Kepmen 01/1978 tentang K3 dalam pembangunan dan pengangkutan kayu. Selanjutnya Kepmen 03/1978 tentang syarat, penunjukan dan wewenang serta kewajiban pegawai pengawas dan ahli K3. Selanjutnya Kepmen 04/1978 tentang peraturan umum instalasi listrik di tempat kerja. Selanjutnya Kepmen 01/1979 tentang penyakit akibat kerja yang wajib dilaporkan. Selanjutnya ada Kepmen 01/1980 tentang K3 pada industri bangunan. Selanjutnya Kepmen 02/1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam K3. Selanjutnya Kepmen 03/1984 tentang pengawasan terpadu ketenagakerjaan. Selanjutnya Kepmen 01/1987 tentang perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja. Organisasi K3 pada pemerintah.
Direktorat Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja. Fungsinya yaitu melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta penyempurnaan dalam penetapan norma K3 di bidang mekanik, listrik, uap, dan pencegahan kebakaran. Pada tingkat daerah, di Kanwil Dirjen Perlindungan Perawatan Tenaga Kerja, terdapat pengawas keselamatan kerja yang memeriksa setiap perusahaan tentang dipatuhinya ketentuan K3. Juga diadakan Perum Astek yang menjamin kecelakaan yang terjadi bagi tenaga kerja di tempat kerja. Organisasi K3 pada perusahaan. Ada dua organisasi K3 pada perusahaan, yaitu yang pertama, organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi di perusahaan. Tugasnya kontinu, pelaksanaannya menetap, dan anggarannya tersendiri. Kedudukannya di perusahaan berbeda-beda. Dan yang kedua yaitu Panitia Keselamatan Kerja, yang terdiri dari wakil pimpinan perusahaan, wakil buruh atau pekerjaan, teknisi K3, dan dokter perusahaan. Pembentukannya atas dasar undang-undang. Syarat keselamatan kerja. Yang pertama itu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Yang kelima yaitu memberi pertolongan pada kecelakaan. Dan yang keenam yaitu memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Dan yang ke-8 yaitu mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Yang ke-10 menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Yang ke-11 menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Yang ke-12 memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Yang ke-13 yaitu memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya. Dan yang ke-14 yaitu mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. Dan yang ke-15 yaitu mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Yang ke-16 mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. Yang ke-17 mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Yang ke-18 menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Ruang lingkup berlakunya peraturan K3. Yang pertama yaitu tempat kerja. Tiap-tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap yang menjadi tempat tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan terdapat sumber bahaya kerja yang meliputi darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada dalam wilayah negara hukum Republik Indonesia. Yang kedua yaitu tenaga kerja yang bekerja di tempat itu. Setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat 3 golongan tenaga kerja yang diatur secara khusus dalam K3. Yang pertama, anak. Orang laki-laki atau wanita yang berumur di bawah 15 tahun dilarang untuk diperkerjakan kecuali dalam hal dibenarkan undang-undang. Yang kedua, orang muda, laki-laki atau wanita berumur 15 tahun atau lebih dan kurang dari 18 tahun dilarang dalam kondisi tertentu. Dan yang ketiga yaitu wanita yang telah berumur 18 tahun atau lebih dibatasi ruang kerjanya. Yang selanjutnya yaitu prinsip pengawasan K3. Prinsip pengawasan K3 menyangkut tentang sikap dan tindakan pengawas dalam menjalankan fungsinya terhadap K3. Yang pertama yaitu pengawasan diarahkan pada usaha preventif dan edukatif. Namun tindakan represif baik justisial maupun non-justisial akan dilaksanakan secara tegas terhadap perusahaan yang sengaja melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, lebih peka dan cepat bertindak terhadap masalah yang timbul dan mungkin timbul di lapangan sehingga dapat lebih cepat penanganannya. Dan yang ketiga yaitu harus terjun langsung ke lapangan untuk melihat permasalahannya sehingga dapat dijamin objektivitasnya.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya pada hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.